Hai, selamat datang di BGTV dalam podcast Ngetop, Ngobrol Enak Bareng Tokoh. Bersama saya, Kibo, selaku host dalam acara kali ini. Baiklah, kawan-kawan sekalian, pemirsa dimanapun berada, kali ini di samping saya telah kedatangan tamu kehormatan. Terima kasih sebelumnya, suatu kehormatan bagi kami dalam kesempatan kali ini dapat mengundang Bapak Daryono, Eskom. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat dan menyongsong kesuksesan bersama. Baik, sedikit profil singkat untuk narasumber kami kali ini. Beliau dilahirkan di Paldas di Sumatera Selatan. Paldas di mana itu Pak? Di Banyuasin. Oke, di Banyuasin pada 30 Desember 1985, betul Pak ya? Betul. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Sumatera Selatan, kemudian sempat bekerja sebagai karyawan swasta. Ya. Ini beliau dikenal sebagai koordinator di sebuah program bantuan sosial bernama Program Keluarga Harapan atau populer dikenal dengan PKH. Yang membawahi teritori seluruh kota Palembang, Pak. Iya, benar. Oke. Santai Pak kita kali ini, ya. Tapi saya tegang Pak. Oke, Pak boleh sekalian kalau memang agak ini kita bisa minum, kalau pengen merokok boleh merokok. Oke, kalau sudah siap saya akan langsung masuk ke poin pertama. Poin pertama, silakan. Baik Pak, mungkin saya sendiri dan pemirsa sekalian yang ada dimanapun juga pengen tahu, tadi disebutkan Program Keluarga Harapan atau PKH. Ya. Sebenarnya apa sih itu PKH dan apa yang membedakan PKH ini dengan program-program atau kegiatan yang ada di Dinsos atau yang dibentuk oleh pemerintah untuk masyarakat? Kalau PKH itu kan disingkat dengan Program Keluarga Harapan. Sebenarnya PKH ini adalah program perlindungan terhadap sosial, yaitu yang menyisir warga miskin, rentan miskin, sangat miskin, yang ada di data DTKS atau kami kenal dengan sebutan data terpadu kesejahteraan sosial itu. Nah, PKH ini dengan tujuan bisa mengentaskan kemiskinan. Dalam artian PKH ini bisa memutus kemiskinan antar generasi. Dalam artian bahwa PKH ini kalau yang kami sebut dan kami bilang gitu, bahwa orang tuanya boleh miskin, tapi kalau bisa anaknya jangan miskin gitu. Betul. Yang menjadi pembeda PKH dengan program-program yang ada di kementerian tentunya berbeda sekali. PKH ini dikenal dengan dunia itu CCT. Jadi conditional cash and transfer. Artinya ada pengkondisian dan syarat di dalamnya PKH itu. Jadi kalau bansos yang lain dia hanya dikasih bantuan, sudah lepas. Tapi kalau PKH dia ada syarat. Untuk mendapatkan PKH itu dia mesti memiliki komponen. Dia ada komponen pendidikan, anak usia SD sampai SMA, dia ada komponen kesehatan, anak balita, ibu hamil, dia juga ada komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lansia di atas 60 tahun dan disabilitas. Nah, di samping itu juga menjadi pembeda PKH dengan program yang ada di Kemensos itu, yaitu bahwa PKH itu tidak hanya memberikan bantuan saja, akan tetapi para penerima bansos itu ada kewajiban yang mesti dipenuhi, yaitu salah satunya itu dia harus datang atau hadir pada saat pertemuan kelompok yang dijadwalkan oleh teman-teman pendamping PKH. Nah, di dalam pertemuan kelompok itu kami sebut dengan P2K2. Jadi ada pertemuan peningkatan terhadap KPM itu. Jadi teman-teman yang pendamping, yang mendampingi program PKH pasti dia akan melakukan sosialisasi atau edukasi berkaitan dengan bagaimana pendidikan terhadap anak, bagaimana pola asuh terhadap anak,
bagaimana KPM itu mengetahui tentang kesehatan dan gizi, bagaimana dia memperlakukan lansia, disabilitas, dan bagaimana dia bisa uang sedikit bisa cukup. Dalam artian bisa mengatur pola keuangan dari KPM. Aku kira itulah yang menjadi pembeda PKH dengan yang lainnya gitu. Oke. Sangat detail penjelasannya Pak terkait PKH dan pembeda dengan program Kemensos lainnya. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama sih Pak Dar ada ikut dalam PKH ini? Saya berkiprah di PKH itu tahun 2010, artinya sudah masuk di usia ke-12 tahun. Wow. Kalau 12 tahun tuh dibilang anak itu udah mau tamat SD ya, udah mulai jenjang dewasa dia. Gitu. Artinya program ini yang ada di Kota Palembang udah dibilang udah lama. Udah gitu. lama, betul. Kalau presiden tuh udah masuk periode ketiga. Iya, udah masuk periode ketiga itu. Oke, Pak, kalau sudah 12 tahun ikut, boleh kita tahu nggak Pak, bagaimana sampai bisa mencapai jabatan selaku koordinator PKH? Kemudian laku tugas koordinator PKH itu apa saja sih Pak Dar? Pada awalnya aku waktu itu kerja di swasta ya, di perusahaan itu. Pada waktu itu ada temen bilang ada semacam rekrutmen ya untuk PKH. Awalnya saya nggak tahu PKH itu apa gitu kan. Sama singkatan aja saya nggak tahu gitu. Tapi ketika sudah masuk di dunia PKH, oh PKH ini gerakannya itu di bansos gitu kan. Setelah itu ya awalnya saya belum menjadi koordinator PKH. Saya sebagai operator data untuk PKH gitu kan. Berarti untuk di PKH ada jenjang juga ya Pak? Iya, di PKH ada jenjang jabatannya juga. Jadi pada saat itu alhamdulillah 2015 saya dipercaya ikut rekrutmen kenaikan jabatan dan mendapatkan rekom juga. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih mengemban amanah sebagai koordinator PKH. Oke. Jadi selaku koordinator udah jalan berapa lama? Saya udah jalan 2015, artinya sudah hampir 7 tahun ya. Gitu. Oh ya, tadi apa sih tugas dari koordinator PKH gitu kan? Salah satunya tugas koordinator itu harus merencanakan rencana kerja ke depannya gitu. Dia harus melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang ada, buat program meningkatkan kapasitas SDM-nya, selaku pengawasan terhadap bansosnya, dan terakhir kami harus mengevaluasi SDM-SDM yang berada di bawah kami. Apakah mereka berhak untuk kami lanjutkan kinerjanya atau untuk kami stop terkait dengan kinerja dari SDM itu sendiri. Nah, ini satu lagi Pak Dar. Kemudian dalam menjalankan tugas pendampingan, kemudian apakah korkot Bapak di selaku korkot PKH Pak? Iya. Apakah ikut turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan penerima bansos? Kalau iya, itu dalam rangka apa biasanya Pak? Saya sangat sering ke lapangan. Dengan bahasa anak zaman sekarang itu lebih ke apa ya, belusukan apa gitu ya. Saya lebih suka gitu kan. Jadi saya lebih suka ke lapangan. Ketika saya ke lapangan itu pasti saya melakukan monitoring dan evaluasi. Entah itu evaluasi saya atau monitor saya terhadap SDM itu, ataukah dengan KPM penerima bansos itu. Karena melalui monitoring dan evaluasi, saya bisa mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan gitu kan. Terkadang kita yang ada sebagai koordinator, ada di kantor nggak tahu. Kalau kita nggak ke lapangan, masalah terjadi itu seperti apa gitu kan. Jadi kita mesti turun ke lapangan gitu. Tetap harus turun Pak. Iya, mesti. Ini jangan-jangan semangat belusukan ini ada inspirasi dari tokoh atau sosok tertentu Pak Dar? Ya kalau saya lihat peta-peta politik lah ya. Oh, artinya mereka melakukan belusukan. Belusukan dalam artian mungkin mereka menyambangin warga yang kurang mampu. Beda sama saya. Saya hanya memastikan orang-orang yang mendapat bantuan itu berhak untuk dapat bantuannya dan kendalanya di mana gitu. Kita mencari tahu permasalahan yang ada di lapangan gitu. Untuk memastikan Pak ya.
Tadi udah disampaikan oleh Pak Dar. Izin Pak Dar mau iklan sebentar. Oke. Pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA adalah sebuah syarat menjadi seorang pengacara. PKPA Stipada Pradi hampir genap 1 dasawarsa menghantarkan langkah insan-insan menuju profesionalitas karir advokat. PKPA Stipada Pradi telah terselenggara sejak 2013. Kami berkomitmen mewujudkan cita-cita sekian banyak orang. PKPA Stipada Pradi diakui legalitasnya dan dikelola secara profesional. Diisi oleh para pemateri yang kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Hanya pelayanan terbaik yang kami berikan sebagai bukti totalitas. Selain biaya yang relatif terjangkau, peserta juga dipersiapkan secara matang untuk mengikuti ujian advokat. PKPA Stipada Pradi turut mewadahi para alumni hingga 20 angkatan. PKPA Stipada Pradi. Oke. PKPA Stipada Jaya. Pradi. Oke. Daftarkan dirimu, raih legalitas dan profesionalitas bersama PKPA Stipada Pradi. Kepada pemirsa sekalian, dimanapun berada, kita juga di BGTV di bawah Sriwijaya Institute dalam divisi riset juga sering melaksanakan penelitian. Kemudian kita juga selalu rutin melakukan pengayaan akan literasi. Nah, untuk kali ini kita juga akan sampaikan melalui layar pemirsa sekalian beberapa buku yang telah dihasilkan melalui karya kawan-kawan kita dari divisi riset Sriwijaya Institute. Silakan dicek, kemudian kalau berminat boleh dilihat di deskripsi kita nanti. Oke, baik Pak, saya lanjut mungkin untuk beberapa pertanyaan lagi sisa. Pak, jika suatu saat nanti akan ada rekrutmen pendamping PKH, lalu apakah mungkin nanti kawan-kawan atau pemirsa yang ada dan menyaksikan kita ini ingin melamar kemudian seumpama diterima, apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi pendamping PKH? Ya, buat yang ada di rumah, kalaupun nanti Kemensos melakukan rekrutmen, artinya masih melakukan rekrutmen untuk SDM PKH, yang perlu disiapkan oleh teman-teman yang ada di rumah, jika nanti suatu saat ada rekrutmen, pertama siapkan mental. Kedua, cintai pekerjaan. Kenapa saya bilang siapkan mental? Karena di dalam dunia bansos ini tidak seperti teman-teman berbeda sekali, karena kita bersentuhan langsung dengan orang-orang yang memang klaster di bawah gitu kan. Bansos ini banyak sekali pengamat ya. Jadi ketika teman-teman mau bergabung dengan PKH, kalau dari saya siapkan mental dulu. Kedua, cintai pekerjaannya gitu kan. Karena PKH lebih tepatnya lebih banyak kerja sambil mencari pahala gitu. Itu. Jadi kalau dan beribadah. Iya, dan beribadah gitu. Jadi kalau teman-teman yang nantinya pengen ikut gabung di PKH, seandainya suatu hari nanti Kemensos melakukan rekrutmen, kalau saya berpesan ada dua tadi, siapkan mental dan cintai pekerjaan ketika sudah bergabung di program Keluarga Harapan ini. Itu jadi kepada kawan-kawan sekalian pemirsa, cintai pekerjaan dan siapkan mental. Kita revolusi. Baik, Pak Dar, pertanyaan terakhir, setelah berdedikasi dalam PKH selama bertahun-tahun, tadi 12 tahun Pak Dar sampaikan bahwa ikut di dalam kegiatan ini, kemudian bertemu dengan banyak sekali warga yang bisa tergolong kurang mampu, kira-kira hikmah atau hal apa yang Bapak dapat dalam pengabdian di PKH ini, Pak? Selama saya 12 tahun, banyak sekali pelajaran yang saya temukan ketika saya ketemu orang-orang yang saya bilang klasternya di bawah. Gitu. Memang layak untuk mendapatkan bantuan. Saya pernah kunjungan ke lapangan, saya pernah tanya ke ibu-ibu penerima itu. Artinya
dia mendapatkan bantuan PKH ini benar-benar dimanfaatkan gitu. Karena kenapa saya bilang benar-benar dimanfaatkan? Ketika saya sisir ke lapangan, mereka itu ketika saya temui senangnya luar biasa. Karena mereka itu satu, kami memang membutuhkan. Yang kedua, alhamdulillah kami diperhatikan oleh pemerintah gitu. Hikmah yang saya dapat banyak sekali yang saya dapat. Salah satunya artinya banyak bersyukur terhadap hidup kita. Syukur nikmat ya Pak. Iya. Karena ternyata orang-orang di bawah garis kemiskinan saja dia bersemangat untuk menjalani hidup gitu kan. Kok kita ketika tempuh masalah sedikit sudah down, sudah down gitu kan. Jadi pelajaran saya ambil dari lapangan, artinya kekurangan itu tidak menjadi masalah gitu kan. Mereka tetap semangat menjalani kehidupan mereka gitu kan. Dan yang saya temui di lapangan, orang-orang yang klasternya di bawah itu lebih menghargai apa itu bantuan ketimbang saya temui orang-orang yang saya bilang klasternya sudah middle, sudah di tengah, itu hanya mau bantuan saja gitu kan. Tetapi ketika komitmen atau kewajiban tidak selaras dengan apa bantuan yang diberikan gitu. Jadi kebanyakan yang kami temui orang-orang klaster ke bawah itu memang patuh. Saya sudah dikasih bantuan, saya harus komitmen dengan kewajiban saya. Artinya pemerintah sudah memperhatikan saya harus ikuti kewajiban. Kewajiban ini juga buat penerima PKH untuk mereka sendiri gitu. Tapi ketika sudah berada di middle class, klaster ekonominya di tengah-tengah, orang-orang itu hanya menanyakan bantuan gitu. Tapi dia tidak komit terhadap kewajiban itu. Jadi poin penting yang saya ambil di sini, saya ingat ada kata-kata John Lennon ya. Ya gitu kan. Jadi ibaratnya tuh silakan berbuat baik, lakukan hal yang indah tanpa harus dilihat orang gitu kan. Karena matahari pun setiap pagi menyinari dengan cantiknya, padahal penontonnya masih tidur gitu kan. Kata John Lennon kan. Artinya saya belajar dari kata-kata John Lennon bahwa hidup itu berbuat baik saja, lakukan saja gitu kan. Walaupun entah dinilai orang baik ataupun tidak gitu. Kalau saya itu gitu Mas. Banyak hikmah dan sangat dalam tadi. Sangat dalam sampai John Lennon kita bawa tadi. Iya. Oke. Tadi closing statement dari Pak Daryono. Sebenarnya kalau tadi beliau minta dipanggil Mas karena beliau akrab dan populer dipanggil dengan Mas Dar di lingkungan kegiatannya. Itu tadi panjang lebar cerita pengalaman yang telah di-sharing oleh Pak Daryono selaku pegiat dan aktivis bantuan sosial bagi masyarakat. Mungkin sedikit banyak dapat memberikan kita pengajaran dan pelajaran. Itu tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daryono telah berkenan hadir dalam konten kami yang ala-ala. Baiklah, mungkin demikian untuk kegiatan kali ini, acara kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.